Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, udah pada sholat kan ya, udah istirahat sebentar. Kita langsung lanjut aja teman-teman ke segmen selanjutnya, yaitu membacakan kitab Ithaf Sadatil Mutaqin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammadun MSI dan moderator beserta moderator yaitu Mbak Atin. Oke, langsung kita panggil aja ya. Selamat datang Bapak Dr. Kiai Haji Muhammadun MSI bersama Mbak Atin sebagai moderator. Tepuk tangan yang meriah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Muhammadun, gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Jangan lemes dong Bapak, bentar, tenang aja, udah mau buka. Bapak kan sekalian ngabuburit Bapak. Ya justru mau buka ini lemesnya pol-polan. Biasanya jam-jam rawan ya Bapak, kalau jam-jam segini ya Bapak ya. Tapi tetap semangat dong ya Bapak ya, karena antusias teman-teman semuanya sangat menunggu menanti materi Bapak ini. Gimana Teteh? Alhamdulillah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya Teteh. Tetap semangat ya Teteh, walaupun sudah jam-jam rawan kalau kata Pak Muhammadun ya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita sambut Bapak langsung ke pemateri ya Bapak ya. Langsung dipandu oleh Bapak Ibu moderatornya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Bapak Dr. Haji Oman Fatur Rahman MA, yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammadun MSI, dan teman-teman peserta pesantren sarjana yang berbahagia. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sore hari ini? Ya, baterai masih full? Iya. Tenaga masih full? Masih ya, alhamdulillah. Sebenarnya alhamdulillah saya setuju banget nih Kak Rosi, kalau narasumber di jam-jam akhir tuh Abi Muhammadun. Nih, kenapa Kak Rosi? Karena kalau kita sudah deket-deket dengan beliau, itu kita akan merasakan dua hal nih Kak Rosi. Apa itu? Boleh tahu? Menurut penelitian. Nah, iya. jadi sudah diteliti. Apa tuh Mbak? Deket-deket dengan Abi Muhammadun itu kita akan merasakan dua hal, yaitu SK. S-nya apa itu? Iya, boleh bukan tahu? es kelapa ya teman-teman. S-nya yaitu kita akan merasa semangat. Semangat, ya. oke. Semangat dan seger. Masya Allah. Masya Terus Allah. Karena beliau ini semangatnya luar biasa, sehingga Betul. kita yang menyaksikan dan bertemu dengan beliau itu akan kericas semangatnya ya teman-teman. Jadi sudah lupa itu apa itu lapar, lemah, letih, lesu, loyo gitu ya, udah hilang semua pokoknya kalau Betul sudah banget. ketemu sama narasumber kita hari ini. betul. Iya, selanjutnya yaitu Kak Rosi. Oh iya Kak, K-nya Ya, apa itu Kak. Kak? Nah, yang ini hati-hati ya. Kalau sudah dekat dengan Abi Muhammadun, kita akan merasa ketempelan, Waduh, teman-teman. ketempelan apa ini? Ketempelan apa ya? Ketempelan semangat beliau, Masya Allah. Iya, Ketempelan ilmunya beliau, Betul. ketempelan manfaatnya, serta insya Allah ketempelan pula berkahnya kita semua yang ada Insya Allah. hadir di acara pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, semangat ya teman-teman. Iya, Harus semangat, semangat. harus semangat ya. Baik, teman-teman yang berbahagia, hari ini kita akan mengkaji atau belajar dari kitab Ithaf Sadatil Mutaqin
dengan materi pada hari ini, yaitu melanjutkan bab 2 ya teman-teman, tentang hak-hak saudara dan teman. Nah, kita akan melanjutkan mengenai implementasi persaudaraan ya di level tertinggi dari sebuah persaudaraan itu, bagaimana kita harus memprioritaskan teman daripada diri sendiri ya. Jadi jangan egois. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammadun MSI. Kepada Abi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa libidi. Summa ila hadrati jami'i tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li jami'i syuhada sanin jami'il awliya ulama masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bariha khususan fi syirban wa ma hawaliha wa ila jami'il musannifin wa abin al-mukhlisin alladziina ta'allamu kutubihim. Summa ila hadrati jami'i ustadina wa masyayikhina wa muallimina wa li jami'i abaina wa ummahatina wa man intasaba ilaina. Summa ila hadrati jami'il wajibat haqqun alaina. Syai'u lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sebelum kita bersama-sama deres mudarosah kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, mari kita bersama-sama mendoakan Pak Rektor, para pimpinan, para dosen, dan mungkin keluarga kita, orang tua kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dengan berkah berdoa di bulan Ramadan ini, termasuk ya siapapun di antara kita yang sedang berhalangan, semoga Allah memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita pada kajian berikutnya, masih di halaman 77 nggih. Qauluhu wa min simari hadir rutbati al-isaru bin nafsi aidan ay yu'saru nafsuhu akhihi fil mauti. Wah, ngeri nih. Jadi ini ada kisah inspiratif ya, tentang barokahnya berteman di level ketiga atau level tertinggi. Jadi bagaimana lebih memprioritaskan orang lain untuk hidup daripada dirinya sendiri. Kama ruwiya annahu sa'a bi jama'atin minas sufiyati ila badil khulafa likala min balahu anhum fa amara bi darbi riqabihim wa fihim Abul Hasan Abu Muhammad An-Nuri rahimahullah ya, sahibus sirri wa ibni Abil Hawari wa kana min aqranil Junaidi mata sanata ya khamsin wa tis'ina wa mi'atain. Fabada ila siyafi liyakuna huwa awalum huwa ya awwala maktulin tuna ikhwanihi faqila fidzalika faqala ahbabtu an u'athira ikhwani bil hayati fi hadhil lahdah allati fati fabalaghatil khalifah fa'afa anhum fakana dzalika sababu najatin jami'ihim fi hikayatin tawilatin hadza muhassiluha. Begini, jadi pada tataran pertemanan yang ketiga, jadi ar-rutbah al-ulya, tingkatan yang tertinggi, ini ternyata ada keberkahan tersendiri. Dahulu yang namanya kepemimpinan zaman dulu itu cenderung memang, kalau meminjam istilahnya Michael Foucault, itu adalah relasi kuasa dan pengetahuan. Siapapun yang tidak seide dengan negara maka dia akan dipenjara, termasuk ulama-ulamanya. Sejak dulu yang namanya kuasa itu ya berhak untuk melakukan kebijakan.
Maka teman-teman kalau berbicara tentang misalkan ya, Aristoteles misalkan ya, dia mengatakan kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan itu cenderung arogan. Nah ceritanya begini, dahulu ada sekelompok ulama sufi yang memberikan komen atas kebijakan pemerintah saat itu, khalifah zaman dulu. Akhirnya khalifah memerintahkan para golongan ulama-ulama sufi ini dipenjara dan satu persatu akan dihabisi untuk dibunuh. Ceritanya begitu awalnya. Apa yang terjadi? Ada salah satu orang dari ulama sufi, yaitu Abul Husain An-Nuri. Beliau ini adalah ulama yang mempraktekkan persaudaraan tingkat tertinggi atau level ketiga, yaitu apa? Memprioritaskan orang lain daripada diri sendiri. Tiba saatnya berhadapan dengan pasukan Al-Guju pedang. Ini adik-adik tahu ya, bahwa untuk hukuman mati di Timur Tengah sampai sekarang itu masih sama, yaitu apa? Lehernya ditebas pakai pedang. Maka teman-teman nanti kalau pengen tahu, nanti kalau ke Jeddah itu nanti ada beberapa tempat ya yang menjadi tempat untuk menghukum mati sebagian saudara kita TKW TKI. Jadi tempatnya itu kayak apa ya, kayak pos kamling begitu, sederhana sekali. Di situ di tengah-tengahnya ada tali dan di situ tengah-tengahnya nanti adalah orang yang akan dipancung. Ceritanya begitu. Nah, semua ulama-ulama sufi yang berkomitmen untuk menegakkan kebenaran, ya mereka akan dieksekusi bareng-bareng. Nah, di antara para ulama ini ada namanya Abul Husain An-Nuri. Beliau menerapkan, wahai para teman-temanku, sayalah yang pertama kali akan mencicipi tebasan pedang kalau memang itu hukuman yang akan kita terima. Kenapa? Ditanya, kenapa engkau wahai Imam Abul Husain An-Nuri memilih seperti ini? Ya, karena saya lebih memilih mencintai teman saya hidup mending saya yang meninggal duluan. Subhanallah. Imam Abu Hasan An-Nuri yang paling disegani di antara ulama sufi. Berita ini sampai pada khalifah yang akan mengeksekusi. Begitu mendengar, wahai khalifah, para ulama-ulama sufi ini gak ada takut-takutnya ketika di penjara, akan dibunuh sekalipun. Bahkan pertama kali yang menyodorkan diri adalah Imam Abul Husain An-Nuri yang paling senior, yang paling kita hormati. Mendengar kabar ini, khalifah, berkahnya persaudaraan tingkat 3 ini, semua ulama-ulama sufi diampuni karena ternyata mereka memiliki ikatan yang kuat, memprioritaskan temannya daripada dirinya sendiri. Nah, kira-kira kalau kita implementasikan di kelas, di sekolah, ya ingat ini, diperhatikan dalam kuliah, begitu ya. Kira-kira kalau masuk kelas, kursinya kurang, kursinya ngepas, maka kita mempersilahkan kursi untuk siapa? Teman. Siap. Takjil terbatas. Peserta 70, takjilnya 65. Kurang berapa? Kita di mana? Memprioritaskan Pak Muhammad. Tapi nggak masuk kalau itu, karena mohon maaf ya, itu narsis ya. Artinya bagaimana? Ini lebih mengedepankan orang lain daripada diri sendiri. Dan ini nanti ada satu berkah tersendiri. Inilah tipe cowok-cowok yang layak untuk dipilih menjadi pemimpin rumah tangga kita. Masya Allah. Apakah halo para cowok, siap? Iya. Makannya kalau buka puasa paling belakang siap? Siap. Pilih dia. Alumni pesantren sarjana Mas Ipat ini layak dipilih karena sudah dipilih kalau dia. Jadi makannya belakangan. Kenapa? Rela untuk berbagi kepada istri dan anak-anaknya dulu. Begitu. Jadi makannya paling belakangan. Maka ini salah satu thoriqah kami. Kalau kami mondok di Kerapiak dulu, ini ingat-ingat ya. Jadi saya maju dulu Mbak, biar agak komunikatif. Sebenarnya saya lemas ya, tapi ketika pegang mic jadi semangat saya itu. Jadi ada keramatnya sendiri begini. Iya, sudah mulai ketempelan ya? Ya, jadi begini. Kalau kita jadi panitia kegiatan, maaf nih, termasuk panitia pesantren sarjana, kami dididik di Kerapiak, kalau selama kegiatan berlangsung, panitia itu nggak boleh makan, plus nggak boleh makan, kursi aja nggak boleh duduk. Untuk siapa Pak? Untuk tamu. Makan itu bahkan guru kami itu makan belakangan. Misalkan selesai acara jam 10 malam, maka panitia pengurus makan jam 11. Pak Kiainya itu makannya jam 12.
Sehingga apa? Maknanya apa? Ya makannya yang ada sisa-sisanya itu. Fahim tum? Makan yang orsinil apa sisa? Sisamu adalah nikmat bagiku. Subhanallah. Tapi kalau belum nikah itu adalah tipuan belaka. Paham ya? Tapi kalau sudah nikah itu yang asli. Sisamu bau. Bisa dipahami ya itu. Jadi saya minta betul-betul teman-teman proporsional. Artinya bagaimana Anda memprioritaskan orang lain untuk hal-hal duniawi loh ya, dengan mengalahkan diri sendiri itu bagus. Tapi kalau ukhrawi enggak. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting kami sampaikan kepada adik-adik. Mohon maaf ya, ini berkahnya ngaji seperti ini. Lagi-lagi kita kutip kitab Nasaihul Ibad, maaf, Nurud Dolam, yang kitab oleh sebagian teman-teman dikatakan kitab dugem. Apa? Tahu dugem? Dugem nggak tahu? Dunia gemerlap. Itu kitab namanya Nurud Dolam. Nur cahaya, dolam kage, biar pet kitab namanya kitab Nurud Dolam. Nah di dalam kitab Nurud Dolam terakhir bagian akhir-akhir, saya lupa halamannya, tapi halaman akhir menjelang akhir, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada kabar gembira bagi mahasiswi calon ibu, ada kabar menakutkan, menggelisahkan bagi mahasiswa calon bapak. Apa itu? Ketika Syekh Nawawi menjelaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, itu beliau menjelaskan, wahai kau para suami, anta, antum, ente, besok kalau di hari kiamat masuk surganya belakangan. Tuk. Mau kemana Muhammadun? Ke surga malaikat. Ngapain? Ya masuk surga. Stop. Dulu kamu di dunia pernah nikah, Ipat? Pernah nikah? Punya istri? Pernah. Kamu rajin puasa, kamu rajin sholat, kamu rajin baca Al-Quran. Sekarang istri dan anakmu gimana? Yo, cek sirah bagen. Ini salah satu dalil kenapa kita nggak mau atau takut poligami. Rawahu Muhammadun. Jadi kalau saya bisa ngaji, mau ngaji, saya bisa sholat, bisa jamaah, sedangkan istri anak saya nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, urusannya panjang. Muhammadun, ta'al, come here. Kenapa? Lah anak istrimu gimana? Kalau anak istrimu nggak bisa ngaji, sedangkan kamu bisa ngaji, masalah itu. Maka idealnya adalah teman-teman tolong milih calon istri yang bisa Anda tanggung jawabi. Paham ya? Jangan milih istri, mohon maaf, gandeng. Manjanya, kalau belum nikah kok manja, itu tipuan tok itu, asli. Bangun minta dibangunin, sahur minta disaurin, ayang beb, nanti 3:30 bangunin ya, subhanallah. Kelihatannya indah kan? Nah yang ketawa-ketawa ini pelaku sekaligus korban ini. Nah orang-orang tipe manja seperti ini akan makan hati kalau sudah nikah. 5 tahun pertama siklus pernikahan itu akan menguji sejauh mana komitmen Anda. Maka saya punya kesimpulan, nikah yang asli itu adalah maba dan nikah Mas Rukmana. Sebelum nikah itu kenapa pacaran haram? Salah satu alasannya adalah pacaran adalah tukar kebohongan. Cantik Pak, lihat Pak, calon saya Pak, tidur aja cantik Pak, ngeces itu cantik. Bohong apa asli? Bohong. Itu Pak, lihat Pak, Masya Allah, sampai sandalnya ditulis subhanallah RJ Raudhatul Jannah, subhanallah. Dulu saya sampai seperti itu, namanya saja itu menempel di kaos, adem rasanya ya. Itu sebelum Nah, setelah nikah, maaf yang sudah nikah tahu kan ngecesnya kayak apa, ngoroknya kayak apa, bawelnya kayak apa. Lah itulah kehidupan asli Anda setelah menikah. Sebelum menikah itu semuanya indah, semuanya menarik karena ada dorongan dari Profesor Dr. Syaitonur Rajim SMSI. Subhanallah. Jelas, singap ya. Berarti pilihlah calon suami yang memprioritaskan orang lain. Masa Pak, lihat Pak, sandal aja dikasihkan sama orang Pak, baju dikasihkan. Masa apa nggak pakai apa-apa Pak? Jangan. Ya artinya secara syar'i harus standar begitu ya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada ya.
Lanjut sekarang, itu barokah tersendiri. Nanti buktikan. Kalau Anda belum membuktikan, Allah belum mempraktikkan, akan belum membuktikan. Siap. Tinggal gini, Pak, ada yang belum makan. Set begini. Kenapa? Nggak jadi. Kenapa? Ini nggak ada isinya. Nggak setuju kan? Terus selanjutnya. Ini pelanggaran ini. Ketawa sendiri atau ketawa telat ini? Iya, sudah mulai ketempelan Iya. ya Abi. Terus wa illam tusadif nafsaka fi rutbatin min hadir rutabi ma'akhika fa'lam, jika dirimu belum mencapai tingkatan tertinggi dari persaudaraan, belum mencapai tingkatan tertinggi, maka fa'lam, ketahuilah, anna akdal ukhwati, sesungguhnya ya perikatan persaudaraan lam yan akid ba'du fil batin, tidak akan pernah terjadi pertemanan yang secara sesungguhnya. Berarti kalau kita masih memilih diri sendiri mengalahkan orang lain, atau bahkan tingkatan kedua kemarin kita menganggap sama dengan orang lain, kita belum mencapai pertemanan yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para tentara-tentara Yahudi, tentara-tentara Nasrani, orang-orang kafir Makkah saat itu takut kepada Rasulullah melalui intelijennya? Karena mereka nggak habis pikir bagaimana para sahabat, bagaimana para sahabat-sahabat Nabi melihat Rasulullah, subhanallah, melawan orang seperti ini. Wahai komandan, kita nggak bisa. Yang namanya Muhammad itu, soal rambut saja itu mereka berebut untuk bisa memegang rambut Rasulullah. Soal bagaimana sandal Nabi saja, mereka para sahabat berebut untuk menatakan. Kita nggak habis pikir, nggak ada pemimpin yang kita miliki seperti Muhammad, kata mata-mata orang kafir. Dan Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan, sebelum beliau diperlakukan seperti itu, beliau juga tidak pernah menampakkan kesedihan. Bahkan dalam satu peperangan, tepatnya perang Khandaq, ketika Madinah diblokade oleh tentara-tentara Yahudi Nasrani dan orang-orang kafir saat itu, termasuk kafir Makkah yang diprotori oleh Abu Jahal, beliau terlihat mengganjal perutnya dengan batu, dengan dililitkan dengan sorban dan imamah agar laparnya tidak terasa. Maaf kalau saya nggak pakai batu, pakai sabuk saya. Apa yang terjadi? Sahabat nangis melihat Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau engkau sampai seperti ini, sungguh kami pun masih punya sisa makan, masih ada makan yang kami berikan. Tapi Nabi nggak mau. Nah itulah. Maka berkahnya Nabi memprioritaskan sahabat, beliau menjadi teladan dalam segi apapun, termasuk dalam segi leadership. Maka saya pesan teman-teman yang calon leader Bunga Bangsa adalah Bunga Bangsa, kamus leader, kamus digital, kamus riset, betul. Maka termasuk teori leadership adalah bagaimana kita harus bisa memprioritaskan orang lain daripada diri sendiri, memprioritaskan anak buah, mohon maaf, memprioritaskan bawahan daripada kita sendiri sebagai atasan. Siap. Jika itu belum terwujud, Anda jangan mimpi akan dihormati oleh bawahan. Bapak mana? Udah kamu dulu, bapak sudah disiapkan, padahal belum. Jadi ketika kita sebagai leader dalam sebuah perusahaan, buka bersama, pastikan maaf bawahan kita sudah memegang takjilan, sudah memegang timun suri sama sirup campole dikasih susu. Mak glek. Alhamdulillah. Ketika mereka sudah pegang, baru Anda ke kamar untuk melihat, ternyata kita nggak kebagian. Nah ini contoh yang nggak benar maksud saya. Ya mestinya kebagian juga ya, apalagi itu. Itu yang terjadi. Maka pembentukan leader, pembentukan pemimpin itu yang baik adalah pemimpin menciptakan calon pemimpin baru, bukan menciptakan follower atau pengikut-pengikut baru. Salah satunya adalah bagaimana kita mengorangkan orang, memanusiakan manusia, memanusiakan bawahan kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Muhammad SAW itu jelas kok. Beliau ketika di medan perang gagahnya luar biasa. Tapi ketika beliau di rumah, maaf, dengan cucu-cucunya, Nabi itu bermain kuda-kudaan. Konon leher Nabi ditunggangi, dinaiki, maaf, oleh cucu-cucunya. Maka calon suami itu harus selera untuk diinjek-injek sama istrinya.
Dipijeti masuk. Jadi seorang bapak, maaf ya, maka nanti teman-teman bisa lihat calon Anda pernahkah gendong anak kecil. Kalau ada cowok nggak pernah gendong anak kecil, jangan pilih jadi suami itu. Ngeri itu, maunya gendong Anda tok itu. Itu pun ketika Anda belum melahirkan itu. Tak gendong kemana-mana. Bisa ya, itu caranya begitu. Siap ya? Caranya begitu. Ini secara tidak langsung adalah mengajarkan teori leadership. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang daya saing, maka kita harus menjadi seorang leader. Seorang leader yang baik adalah leader yang mampu menciptakan leader yang baru. Cara menciptakan leader yang baru, jadikan orang yang kita didik menjadi leader baru, kita orangkan, kita manusiakan. Kita kalahkan diri sendiri untuk urusan-urusan duniawi. Sok silakan duduk dulu. Sok silakan dimakan dulu. Udah siap makan? Belum? Belum. 2 jam lagi. Silakan lapar. Saya juga lapar, apalagi pegang mic terus. Ya, lanjutnya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah ada. Terus wa innama al-jari bainakuma mukhalatun rasmiyatun la waqa'alaha la ta'sira fil aqli wad dini. Anda harus melihat akal Anda harus terhilangkan, harus tidak pakai rasional. Apa? Tidak pakai rasional. Berteman itu nggak pakai hitung. Siap. Kan kemarin saya sudah ngasih ini, ngasih itu. Apalagi, maaf nih, perempuan-perempuan, cewek-cewek mahasiswi ini biasanya korban. Setiap ulang tahun atau mau Idul Fitri kayak gini ya, dikasih THR, Masya Allah. Hai, mau nggak handphone? Subhanallah. Ada apa? Ini kan mau ulang tahun. Nih dari saya. Hati-hati. Kalau handphone ini diberikan tanpa akad yang jelas, itu akan jadi masalah di kemudian hari. Kenapa? Pemberian cowok kepada cewek yang tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan kekeluargaan, patut dicurigai. Itu bukan sodakoh, itu bukan hibah, itu bukan wasiat, tapi masuknya down payment atau panjer. Kenapa Pak? Iya, ketika nggak jadian, nagih. Dulu ketika kuliah 4 tahun 8 semester Grab gratis. Dulu boncengannya sama saya, tapi nikahnya sama yang lain. Terus ya kembalikan uang bensin 4 tahun. Subhanallah. Pegel gak? Hati-hati. Maka mulai hari ini setiap pemberian yang Anda dapatkan dari orang yang bukan berkewajiban menafkahi Anda, tanyakan statusnya sodakoh enggak, agak remeng-remeng. Subhan. Hibah apalagi hadiah. Ini hadiah penghargaan kepadamu karena engkau adalah makhluk Allah yang paling cantik sedunia. Pret. Paham ya ini? Saya lebih cenderung itu adalah down payment atau panjer. Hati-hati ya, AAA ya. Kalau mau ngasih apa tadi? Mimpi SPP aja belum. Ya. sorry. Tapi pesan sarjana udah pada bayar ya, Ya lanjut ya. Saya itu. Kalau saya berani ngomong kayak begini, yang lain pada nggak berani biasanya. Lanjut ya. Ya artinya bagaimana? Pastikan itu harus ada akad. Akadnya apa? Akad pertemanan. Gitu ya. Jadi ini menjadi penting. Maka kalau nggak jadi nikah ya sudah, kita nggak jadi akad nikah, tapi akadnya pertemanan yang sudah kita bahas kemarin. Siap ya? Yang nggak jodoh sama kita doakan dapat yang lebih baik dari. Nah, yang kita sendiri lebih baik dari. Siap? Lumpuhkanlah ingatanku jika itu. Insyaallah. Ini doa Ramadan loh ya. Sorry ya, semoga dikabulkan yang mantan-mantannya itu dapat yang terbaik. Dan mati duluan. Oh enggak, mati jeleknya begitu ya. Lanjut. Terus faqala Maimun bin Mahron, Masya Allah. Ini waktunya kurang 3 menit lagi. Al-Jaziri Kufi nazala ar-riqah as-siqafa fihi faqihun wali amron ya. Terus lanjut, man radiya minal ikhwan bitarkil ifdal fal yuakhi ahlal kubur. Nah ini nasihatnya sadis ini. Siapa yang sudah menjalin komitmen pertemanan, menjalin komitmen ikatan pertemanan, ikatan persaudaraan, kok tidak mau ngasih
sesuatu yang berlebih, tidak mau ngasih sesuatu yang lebih. Biasanya kalau orang lain yang tidak kenal dikasih timun suri 2 kilo. Berapa 2? Ketika tapi dengan teman harus lebih dari. Kata Imam Maimun, siapa yang tidak memberi dengan pemberian yang lebih dari standarnya atas dasar perikatan pertemanan, maka silahkan berteman dengan ahli kubur. Kenapa ahli kubur? Ahli kubur gak mau timun suri. Siap. Berarti kalau ketemu teman gimana? Oh enggak, saya enggak butuh, di rumah banyak sekali, timun suri itu banyak sekali, saya itu sampai muntah-muntah. Enggak sampai muntah-muntah sih subhanallah. Bro, ini mau buka puasa bro, kayaknya ini enak banyak banget ini. Makan apa? Makannya sate. Di rumah ada sate enggak? Oh ada. Oh ternyata apa? Di rumah enggak ada sate. Adanya apa? Pentol, subhanallah. Ya pokoknya apapun yang kita miliki, bahkan itu melebihi dari apa yang kita makan. Amin ya robbal. Loh ini kalau kita tidak kita terapkan, kalau kita belum bisa menerapkan, berarti kita belum memiliki teman yang sejati yang kita bawa sampai ila yaumil qiyamah. Semoga kita orang-orang yang hari ini belajar tentang pertemanan dunia dan akhirat. Wa amma darajatud dunya, adapun tingkatan pertemanan di dunia, nomor berapa ini? Nomor menjadikan teman sebagai pegawai, sebagai budak, naudzubillah min, ngasih uang kalau dia masih ingat kemarin ya? Nah ini kan pertemanan dunia. Kata Imam Ghazali disarai oleh Syekh Zabidi, falaisat aidan mardiyatan inda dawiddin. Masya Allah. Jadi kalau kita masih menjadikan teman kita kasih kalau dia butuh dan minta, dan kita punya lebih, maaf, Anda belum layak dijadikan teman bagi dirinya. Kalau kita belum bisa memprioritaskan teman, berarti kita belum bisa menjadi teman. Apa yang terjadi? Ruwiya anna Utbah ulam ja'a ila manzili rajulin kana akhahu faqala ihtaju min malika ila arba'ati alafin faqala khud alfaini fa'aradu anhum wa qala atharat dunya 'ala Allahi amma istahyaitu an tad'iya al-ikhwah fillah wa taqulu hada wa man kana fid dunya mil akhwah ya yang bagi Allah tu'amilahu fid dunya. Begini. Jadi kalau ada orang nih mempunyai perikatan teman atau perikatan persaudaraan, tingkatannya adalah duniawi, hitung-hitungan gitu ya. Contohnya di sini adalah ada seorang teman datang ke tempat rumah temannya untuk pinjam uang. Di sini diterangkan 4.000 dirham. Berapa? Pinjamnya 4.000. Kemudian dia itu punya 4.000, tapi yang dipinjam cuma 2, yang dikasihkan cuma 2, berarti separuhnya kan? Apa yang terjadi? Ini jadi masalah. Maka teman yang pinjam tadi berpaling, udah terima kasih, nggak apa-apa, nggak jadi, saya nggak jadi pinjam. Dia berpaling. Terus dia kemudian berkomentar, asarat dunya 'ala Allah, engkau lebih memilih dunia daripada mencari ridha Allah. Jadi ngumpet ke uang, ngumpet ke sesuatu yang bisa dipinjam teman kita, apalagi yang butuh, itu adalah memilih dunia daripada Allah. Naudzubillah min dzalik. Maaf loh ya, cerdasnya uang itu kan begitu. Apalagi kalau sudah masuk payroll, kita punya uang banyak, itu kan gak ada suaranya, kecuali uang itu kayak ayam bisa berkokok. Uang yang banyak itu kukuk kan begitu. Oh saya gak ada uang, ini sama-sama udah tanggal sekian THR belum turun, sama bro, kita gimana bro, padahal ada uangnya. Nah yang seperti ini sudah masuk lingkaran yang tidak layak menjadi teman akhirat. Kata Imam Ghazali yang disarai oleh Syekh Zabidi, itu dia orang tidak patut bermuamalah di dunia ini. Artinya apa? Kalaupun dia beraktivitas tidak akan dibawa sampai ke akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bagi kita adalah ya, wa qala Abu Hazim ya, Salamatu bin Dinarin al-A'raj al-Madani, idza kana laka akhun fillah fala tu'amilhu fi umuri dunyaka wa inna ma radda bihi man kana fi hadhihi rutbah alladzi dzakarnahu ar-rutbah ad-dunya. Jadi kata Imam Abu Hatim, jika engkau benar-benar punya teman fillah, teman-teman karena Allah, punya teman karena Allah, maka janganlah kamu bermuamalah gaya
pertemanan dunia yang hitungan-hitungan itu. Jika itu kamu lakukan, maka engkau tidak sampai punya teman yang sampai ke akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik. Siap ya? Jadi ada temennya join tethering hari gini gratisan, subhanallah. Passwordnya malu, minta terus, subhanallah. Tulisannya begitu, jadi nggak jadi join kan? Jadi ketika seret, subhanallah, bebas untuk hamba Allah yang sengsara. Astagfirullahaladzim, ya nggak jadi akhirnya. Paham ya? Maka mohon maaf, kita harus seperti itu. Bisa kita implementasikan dalam sehari-hari. Ya sudah. Berarti kalau kita ingin berbagi, silahkan dengan cara berbagi kuota ketika kuliah tanpa menyebut ikhlas lillahi ta'ala. Siapapun yang join, saya doakan segera mati. Subhanallah, mati kefakirannya. Amin ya robbal alamin. Begitu caranya. Karena kalau kita masih hitung-hitungan, masuk derajat 1, apalagi derajat derajat 2, apalagi derajat 1, kita belum layak untuk dijadikan teman dunia akhirat. Mau pertemanan kita sampai dunia akhirat. Kemarin yang kita bahas, al arwahu junudun mujannadatun, kata Nabi, roh-roh manusia itu dulu berkumpul di alam lauhil mahfud. Di dunia berkumpul sesuai perkumpulan di lauhil mahfud, dan besok di akhirat akan berpeluang kumpul lagi. Mau nggak besok pesantren sarjana di surga bareng? Kok maunya kok pelan? Mau banget apa mau biasa? Mau. Berarti kalau pengen kumpul-kumpul lagi, yuk jadikan teman kita yang hadir di sini tanpa melihat prodi, tanpa melihat status sosial, adalah al-ikhwah fillah, adalah saudara dalam jalinan agama Allah. Siap? Kamu jilbabnya kok bagus sih? Masya Allah. Kamu suka tak? Sini pesen. Subhanallah. Tidak ya. Kamu bajunya kok bagus Pak Haji, dari mana? Subhanallah. Gratisan. Kamu mau? Yuk tak antar. Itu pun kalau masih. Subhanallah. Mohon maaf ya. Saya kira banyak hal yang bisa kita ceritakan, bisa kita inspirasikan untuk mengilustrasikan apa yang menjadi teladan-teladan dari para ulama. Intinya, pertemanan yang ada di dunia ini dengan pesantren sarjana, kita jadikan pesantren sarjana menjadikan teman dunia ilal akhirat. Amin ya robbal alamin. Siap ya nanti ya? Kalau buka bersama ya, saya nggak mau ada ribut-ribut. Apalagi nanti panitia di demo, Pak kamitia udah capek, nggak dapat takjilan, dikomplain peserta, terus ya tinggal matinya saya Pak. Subhanallah. Tuh Mbak Yuli, hati-hati tuh. Panitia maka harus makannya harus siap jam 7 atau setengah 8. Kamu belum makan? Belum Pak. Kenapa? Sudah kenyang dengan omongan Pak. Subhanallah. Ya saya kira ini candaan saja Mbak Yuli, tapi prinsipnya adalah bagaimana siap untuk mengalah untuk orang lain. Kedewasaan itu bukan dengan usia, tapi sejauh mana mengatasi masalah tanpa masalah, seperti pegadaian. Nah itu rawahu Muhammadun. Selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Abi. Baru saja kita sama-sama menyaksikan kajian bersama Abi Muhammadun yang bertema implementasi persaudaraan level 3 ya teman-teman, level tertinggi. Nah mungkin bisa disimpulkan bahwa implementasi persaudaraan level tertinggi yaitu yang pertama adalah memprioritaskan orang lain atau teman daripada diri sendiri ya. Yang kemudian yang kedua yaitu menghilangkan rasional hitung-hitungan. Yang ketiga yaitu kita harus bisa memberi kepada teman melebihi kita memberi kepada orang lain. Dan yang terakhir, jika benar-benar kita ingin berteman sampai ke akhirat, maka kita harus bermuamalah, jangan menggunakan hitung-hitungan dunia. Kurang lebih gitu Gebi. Betul. Baik, selanjutnya kita menuju season yang kedua yaitu season tanya jawab ya teman-teman. Bagaimana? Sudah ketempelan? Iya. Sudah ketempelan semangatnya? Sudah ketempelan ilmunya nih pastinya. Tapi kita nggak boleh puas dulu ya. Baik, untuk teman-teman dipersilahkan untuk yang ingin bertanya 2 pertanyaan saja ya teman-teman, dibatasi. Mangga untuk laki-laki 1, perempuan 1. Baik, silakan Teteh. Boleh? Aku aja yang maju ya. Iya boleh. Terima kasih Kak Rosi. Tolong disebutkan nama dan prodinya ya Teteh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya Aliyah dari Prodi PGMI semester 2. Izin bertanya Bapak, apabila seorang laki-laki sudah menikah tetapi ia masih memprioritaskan dan mengutamakan temannya, apakah itu termasuk pertemanan yang mulia? Bagaimana? Laki-laki. Istrinya nggak diprioritaskan? Ya lebih ke temannya gitu. Makasih Bapak. Baik, terima kasih Mbak Aliyah. Ditampung dulu ya. Selanjutnya untuk laki-laki, mangga. Ada Teteh, ada pertanyaan online Oh, kebetulan. ada pertanyaan online. Iya. Baik, kita bacakan ya Abi. Untuk penanya online, saya Syehan dari Prodi MPI semester 2 ingin bertanya, bagaimana hukum pacaran? Wah. Nah, sudah tahu jawabannya nih. Bagaimana hukum pacaran dengan alasan ta'aruf? Wah, itu mah modus aja. Dengan alasan ta'aruf dan apa batasan ta'aruf? Terima kasih. Iya. 2 saja ini Teh. Ya. Oh ya. Oke, berarti yang pertama dulu ya Teh. 2 aja. Kalau ada 2 aja. Iya. Ya. Langsung ya Abi Ya, dari baik. Mbak Ali. Sekali lagi saya tidak menjawab ya, memberikan tanggapan balik atau respon balik. Jadi kalau jawaban harus benar. Baik, cukup 2 penanya. Pertanyaan pertama adalah, mohon maaf, ada laki-laki, taruhlah si A namanya ya, nikah dengan si B, berarti B seorang istri. Oke, adil. Terus kemudian si A ini punya teman namanya si C, laki-laki juga, ya. Bagaimana Pak kalau dia memprioritaskan temannya si C, tapi istrinya sendiri nggak diperhatikan atau kalah prioritas, begitu ya? Kira-kira begitu ya? Betul. Nah, apa yang terjadi? Ini yang namanya pelanggaran, ya kan? Pakai jilbab sih pakai jilbab, tapi bawahannya pecotot-pecotot. Buka siti jos. Artinya bagaimana? Rukun-rukunnya belum terpenuhi, ngejar sunnahnya. Maaf, kalau kita sudah menikah dalam konteks ukhuwah, istri itu tidak hanya pasangan tapi juga saudara. Lebih berarti memprioritaskan itu harus lebih daripada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW dikutip dalam kitab Nasul Ibad, silakan diingat. Dan ini tips hari ini yang sudah berumah tangga, pengen rezekinya lancar, berbaik-baiklah dengan istri dan keluarga, niscaya rezeki Allah akan dibukakan dengan selebar-lebarnya. Amin. Maka kalau yang nggak baik dengan istri, seret itu rezekinya. Tuh Pak, saya pengen itu Pak, nanti sebutkan Pak kitabnya, buka itu Nasul Ibad. Maka seorang suami yang pengen rezekinya lancar, kalau pulang kerja bawain bakso, take-one, televisi, kulkas kepada siapa? Istri. Amin ya robbal. Lo miliarder ya, bos timah je, bos minyak Pertamina. Enggak lanjut ya. Sorry ya gitu. Paham ya gitu. Kalem itu enggak direkam ya, enggak direkam juga enggak apa-apa sih. Ya artinya bagaimana? Uangnya terlanjur banyak sih. Waktu saya di Bangka Belitung, subhanallah, kenapa ketika kami mendarat di bandara Bangka Belitung itu panas sekali Pak, Anda jangan kaget ya. Tanah Bangka Belitung di bawahnya itu adalah emas hitam alias timah. Subhanallah. Jadi kita melihat di sana di Bangka Belitung, masa kaya sekali orangnya. Bawah itu emas hitam timah. Uang itu masya Allah miliaran, triliunan. Masa pulang hanya bawain take-one, cilok, ya mungkin toh. Bawain apa? Alphard, apalagi emas berlian begitu. Siap ya? Pengen rezekinya lancar, diapain istrinya? Dibahagiain, sayang. Soal teman tetap teman. Tapi ingat, ada hal yang lebih penting yang diprioritaskan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kita belajar tafsir Tabari, surat At-Tahrim ayat 6 ini mengajarkan bahwa skala prioritas adalah, mohon maaf, keluarga baru orang lain. Siap. Istri kita itu kan, mohon maaf, yang tahu kita 24 jam. Teman kita itu tahunya berapa jam? Ya paling kuliah 5 jam, 7 jam, itu seminggu 2 kali, itu pun kalau nggak online. Subhanallah. Amin ya robbal. Bunga bangsa luar biasa, kuliahnya islami banget. Jadi kalau ditanya kuliahnya begini Bunga bangsa, wah enak, blended, jangan.
ganti mulai hari ini kuliah di Bunga Bangsa kuliahnya Islami. Kenapa? Kuliahnya Nabi Daud. Bisa dipahami? Hari ini online, besok offline. Hari ini berangkat, besok tidak berangkat. Kuliah Nabi Rawahu. Ini termasuk promosi Bunga Bangsa ini. Baik, jelas ya Mbak Alia. Ya, pura-pura jelas gak apa-apa ini. Baik, selanjutnya yang tadi online itu Abi. Oh, iya. Bagaimana hukum pacaran yang Nah, pertama ya, alasan pacaran haram ya sudah jelas. Satu adalah ghosab. Tahu? Ghosab hukumnya apa? Haram? Apa halal? Itu kan anaknya orang diboncengin tanpa izin, ghosab ya? Ghosab. Mahasiswa yang dengar pernyataan saya itu ngomong, Pak, tadi malam saya sudah nyogok orang tua, saya kasih martabak Pak, sehingga calon mertua saya silakan boncengin. Itu antara yang menyuap dan disuap masuk neraka gitu. sorry ya, itu contoh ya. Jadi artinya bagaimana pacaran haram karena satu alasannya yang kedua, pacaran kenapa haram? Alasannya adalah tukar kebohongan. Jika kau adalah lautan, maka aku adalah perahunya. Enak kan? Jika engkau daun, maka aku adalah tangkainya. Masih enak ini. Terakhir, jika engkau bantal, maka aku adalah ecesnya. Wah, enak banget kayak. Artinya pacar mesti ada nggak enaknya. Ternyata muter-muter di Kanoman, muter-muter di alun-alun Kejaksaan. Nggak taunya belinya cuma tahu gejrot. Subhanallah. Wah, kita nggak selera. Sate itu kolesterol, durian itu darah tinggi. Subhanallah. Sirup itu kenceng manis. Akhirnya apa? Yang netral tahu gejrot. Subhanallah. Kelilingnya 7 kali makanya tahu gejrot. Ya. Siap ya. Ya, yang penting nah itu ya. Udah. Alamin ya Ibu ya. Ya. Ta'aruf ya. Jadi ta'aruf itu belum masruk ya. Ta'aruf belum masruk, belum syariat. Yang masruk itu adalah khitbah. Apa? Khitbah. Jadi kalau ta'aruf ya sebatas kenalan saja, tidak ada motif untuk nikah. Kalau ada motif nikah namanya Pak, tiap hari saya kuliah sekaligus niat khitbah, boleh nggak Pak? Astagfirullahaladzim. BKPI. Ini kan rata-rata kan cewek, apalagi piaut. Masya Allah, tiap hari itu niatnya kuliah sekaligus khitbah. Barangkali ada yang cocok Pak, langsung saya inden masuk kemana. Subhanallah. Maaf ya. Jadi kalau khitbah itu adalah mengenal calon istri dengan maksud untuk benar-benar dinikahi. Berarti kalau niat benar-benar dinikahi, datangi orang tuanya. Datangi siapa? Benar. Maka di kerap ya Mbah Ali Maksum mengatakan cinta itu ada yang namanya cinta najis. Apa? Kapan itu Pak? Cinta najis adalah menikah dengan seseorang dengan pertimbangan subjektif karena kenal Facebook, melupakan aturan Allah, aturan Rasulullah, ridho orang tua, ridho guru. Berarti apa? Batal demi hukum alias najis. Berarti kalau mau pacaran lihat dulu Qur'annya bagaimana, sudah benar belum mukmin muslimnya. Yang kedua, bagaimana petunjuk dari Rasulullah, tungkahu al-mar'ul arba'in. Yang ketiga, konfirmasi dengan orang tua, kemudian minta ridho kepada orang tua dan guru, baru Anda memutuskan. Kamu cinta sama saya? Datangi itu orang tua saya. Di mana? Di kuburan. Mati berarti orang tuanya. Paham ya? Ya datangi gurunya atau siapapun yang menjadi walinya. Jadi kalau Anda sudah berminat untuk menikah, jangan ta'aruf, langsung datang ke siap ini yang cewek-cewek. Kalau ada cowok yang minat sama Anda, kamu senang sama saya? Oke, nggak apa-apa, silakan datangi orang tua saya. Orang tua saya itu adalah DKM, anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Subhanallah. Artinya bagaimana? Coba kalau kamu datang ke rumah saya, bapak saya itu anggota DKM, hati-hati. Begitu datang langsung disensor. Tak. Pertama dilihat, hati-hati, SOP bertamu. Hatta yasta'nisu wa tusallimu ala ahliya. Lihat dulu istiqnas belum, sudah nyaman belum kedatangan kita. Jangan langsung salam. Kita kan ngawur kadang, maaf. Salam dulu baru ketuk pintu. Mestinya apa? Istiqnas baru hatta yasta'nisu wa yusallimu alaiha. Jadi nyaman dulu kelihatannya. Ini waktu istirahat apa waktu tidur? Ini waktu bertamu atau waktu enggak? Itu dilihat dulu baru ketuk pintu. Tok. Kemarin kita sampaikan Rasulullah itu. Baru salam, assalamualaikum. Nah, kalau calon mertua Anda adalah ustadz anggota Dewan Kemakmuran Masjid,
Maka begitu Anda salam mesti yang dilihat kakinya. Yo, kakinya. Ketika masuk rumah, kanan apa kiri? Lihat itu, ini ilmu, hati-hati nih. Ini mahal kuliah pesan sarjana karena untuk meloloskan Anda calon menantu. Lihat dulu. Ya, berarti benar. Kaki berarti calon rumah mertua adalah benar-benar dianggap rumah. Tapi kanan kiri, ya sudah, itu WC, toilet, pelecehan kuwi. Paham ya? Oh, malah kedua, itu bukan orang, itu kanguru itu. Bisa gitu kan? Paham ya? Ih, ada ular. Subhanallah. Masuknya kaki dua, ini problem. Paham ya? Terus setelah itu ya sudah, begitu dipersilahkan duduk, begitu loh. Saatnya adzan, baru ada adzan. Calon mertua anggota DKM jam 10 pagi Anda langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, saking semangatnya, bapak saya itu pengurus DKM, tepatnya ketua, senang sekali kalau ada calonnya pintar adzan. Masa jam 10 langsung adzan, subhanallah. Itu siapa stres siang-siang? Ya jadi artinya mohon maaf, ini ilmunya kayak begitu. Siap ya? Ada yang senang langsung laporkan kepada siapa? Konfirmasi dulu sama Allah, bener nggak aturan Allah, milih begitu loh. 2, lihat Nabi bagaimana, fatfar bidatidin taribat yadak, sudahkah memiliki agama yang bagus, akan beruntung kamu. Yang 3, orang tua. Jadi kalau orang tua nanti jangan tanya alasan, yang penting tanya jawaban orang tua, karena orang tua itu kadang nggak perlu alasan, karena beliau langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamah tuh rasanya kurang serk kalau kamu sama dia. Wah, kemana mah? Kan Islami, tatonya saja beduk. Subhanallah. Ya. Ya udah ini waktunya sudah 4:30 nih, udah. Bisa kita komunitas saja ya. Baik, mungkin satu lagi penanya. Sudah? Oh, sudah. Sudah Ibu. Kita Oh, langsung gagal. ini aja tadi yang bertanya, silakan Iya, maju untuk Mbak ada Alia. door prize-nya. Iya, Mbak Alia silakan Langsung maju, Mbak dikasih Alia. sendiri dengan Abi Madun ya, Abi boleh maju dulu dikasih. Ini termasuk pertemuan nomor berapa ini? Ngasih hadiah kalau ada pertanyaan. Nomor? Ya kalau nggak 2 ya 1. Kalau nggak 1 ya. 2. Maaf ya, ini saya masih belajar ini. Karena saya juga nggak dapat sih belum. Mbak, ini. Udah lama sekali udah. Oke, Masya Allah, terima kasih ya Abi Madun atas materinya yang sangat amat bermanfaat. Masya Allah. Abi langsung closing ya Abi ya. Oke. Belum Abi belum. Oh persiapan, iya benar ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya, kita telah sampai di penghujung acara pesantren sarjana hari kedua di sesi siang ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang kita peroleh menjadi bekal berharga untuk kita semua. Teruslah tumbuh dan jadilah pribadi yang membawa kebaikan dimanapun kita berada. Saya Rosi, host hari ini, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.